Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbul Maulana dengan NIM 887330123. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Oke, langsung saja yang pertama. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan. 1. Memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu memberikan landasan ontologis yang menegaskan keberadaan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan sistematis. Melalui kajian epistemologis, filsafat ilmu memastikan bahwa metode dan proses dalam pendidikan memenuhi standar keilmiahan yang valid. Filsafat ilmu juga menjaga agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah dan tetap berakar pada fondasi keilmuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada menanamkan nilai-nilai. Dimensi aksiologis filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai moral dan etika. Filsafat ilmu mengawasi agar tujuan pendidikan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan pengawasan filosofis, pendidikan menjadi bermakna dan mampu membentuk karakter serta integritas peserta didik secara holistik. Ada pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Praktik pendidikan menghasilkan data empiris yang memperkaya kajian epistemologi ilmu pengetahuan. Nilai-nilai pendidikan seperti keadilan, humanisme menjadi sumber refleksi aksiologis filsafat ilmu. Inovasi pedagogis mendorong filsafat ilmu mengkaji ulang hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Selanjutnya, analisis filsafat ilmu. Ontologi, hakikat keberadaan pendidikan. Ontologi membedah pertanyaan mendasar apa hakikat pendidikan. Melalui analisis ontologis, kita memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ada epistemologi, sumber dan validitas pengetahuan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan divalidasi melalui pertanyaan seperti metode apa yang sahih untuk memperoleh pengetahuan, membantu pendidik memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dan berbasis bukti ilmiah. Baru yang ketiga, ada aksiologi, nilai dan etika dalam pendidikan. Aksiologi mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Analisis aksiologis membantu menjawab untuk apa pendidikan dilaksanakan, sehingga tujuan pendidikan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. Penerapan dalam kebijakan dan kurikulum. Penerapan dalam kebijakan pendidikan. Ontologi kebijakan wajib belajar 12 tahun didasari pemahaman hakikat manusia sebagai makhluk yang perlu dikembangkan potensinya secara utuh. Epistemologi standar nasional pendidikan menetapkan metode ilmiah sebagai landasan proses pembelajaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada penerapan dalam kurikulum. Aksiologi, kurikulum merdeka mengintegrasi profil pelajar Pancasila yang menekankan nilai-nilai karakter dan kebermanfaatan ilmu bagi masyarakat. Pendekatan saintifik mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan merupakan implementasi epistemologi dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL mencerminkan pemahaman ontologis bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman nyata dan kontekstual. Kesimpulannya, penerapan dalam pembelajaran, guru menggunakan pendekatan ontologis dengan bertanya apa hakikat materi ini sebelum mengajar, memastikan siswa memahami esensi bukan sekedar hafalan. Metode inquiry based learning mencerminkan epistemologi. Siswa belajar melalui proses penemuan,
membangun pengetahuan secara aktif dan kritis. Refleksi filosofis, aksiologi diterapkan melalui pendidikan karakter, integritas mengajarkan nilai-nilai moral, dan etika setiap mata pelajaran. Hubungan timbal balik terbukti, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan, sementara praktik pendidikan bermakna memperkaya perkembangan ilmu, filsafat ilmu. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.